Halo guys, jumpa lagi bersama YSS Masa Bercerita. Pada tanggal 2 April 1990, seorang mahasiswa asal Jepang, Mariko Iguchi, memulai petualangan solonya ke Taiwan. Dengan penuh semangat, ia menjelajahi negeri asing itu, menikmati kebebasan sebelum menyelesaikan pendidikannya. Namun, perjalanan yang seharusnya menjadi kenangan indah berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Mariko menghilang tanpa jejak. Hal ini memicu penyelidikan besar-besaran yang berlangsung lebih dari 1 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi pada gadis malang ini? Dan siapa dalang dibalik tragedi mengerikan ini? Sebelum masuk ke detail ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Kami akan upload setiap 2 hari sekali. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Mariko Iguchi, wanita berusia 23 tahun, adalah seorang mahasiswa tahun keempat di Universitas Wanita Ochanomizu, Jepang. Seperti banyak mahasiswa Jepang lainnya di era 1980-an dan 1990-an, ia memilih Taiwan sebagai destinasi perjalanan kelulusannya. Orang tuanya merasa tenang menganggap Taiwan sebagai negara yang aman bagi wisatawan solo seperti putri mereka. Pada malam kedatangannya di Taiwan, Mariko menginap di Taipei International Yacht House dan mulai berkeliling kota pada tanggal 3 April. Keesokan paginya, ia mengirim kartu pos kepada keluarganya di Jepang. Hal ini menandakan bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja. Pada tanggal 4 April, Mariko menaiki kereta Zhejiang menuju kota Tainan. Di dalam kereta, ia bertemu dengan seorang pemuda bermarga Lee. Selama 2 hari berikutnya, pria itu yang menemani Mariko berkeliling kota, alias dia menjadi tour guide-nya Mariko. Dia menunjukkan tempat-tempat menarik yang mungkin tidak akan ia temukan sendiri. Hubungan antara Mariko dan Lee ini baik-baik saja sebenarnya guys. Cuman Mariko tetap waspada dan selalu ngabarin ke orang tuanya kalau dia ini memiliki tour guide bernama Lee. Pada tanggal 7 April, ia menulis surat lain kepada keluarganya. Hal ini memastikan bahwa ia masih dalam keadaan yang aman. Sore itu ia berencana naik kereta Fushing menuju kota Kaohsiung, tujuan terakhir perjalanannya sebelum kembali ke Jepang. Namun sesampainya di stasiun kereta Kaohsiung, Mariko menghilang. Sejak saat itu tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Keesokan harinya, ibu Mariko menunggu di bandara untuk menjemput putrinya yang seharusnya naik penerbangan United Airlines 828 dari Kaohsiung ke Jepang. Namun waktu berlalu, ditunggu, Mariko pun tidak pernah datang. Dengan hati yang penuh kecemasan, sang ibu meminta tolong kepada staf penerbangan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa Mariko tidak pernah naik pesawat. Ibu Mariko langsung segera terbang ke Taiwan dan melaporkan kehilangan putrinya kepada polisi. Karena kasus ini melibatkan warga negara asing, kepolisian Taiwan segera melakukan penyelidikan besar-besaran. Kota Kaohsiung, tempat terakhir Mariko terlihat, menjadi titik fokus pencarian. Singkat cerita, polisi pun mulai menyelidiki pria bernama Lee karena dia yang terakhir diketahui bersama Mariko. Namun setelah interogasi mendalam, tidak ditemukan bukti keterlibatannya, sehingga ia pun dibebaskan. Kasus ini menemui jalan buntu. Pada tanggal 7 Juli 1990, polisi menerima informasi bahwa Mariko telah dihabisi dan dikubur di kota Praja Shinsi, Kabupaten Tainan. Namun pencarian di lokasi tersebut tidak membuahkan hasil. Penyelidikan lebih lanjut hingga bulan Oktober ketika polisi menemukan bukti bahwa Mariko sempat menaiki taksi sebelum menghilang. Pengemudi taksi itu adalah seorang pria bernama Liu Suekiang. Dia adalah tersangka utama. Namun karena ia memiliki gangguan mental, interogasi awal tidak menghasilkan jawaban yang jelas. Polisi terus mengawasi Liu hingga akhirnya pada tanggal 4 Maret 1991, sebuah laporan investigasi baru mengungkapkan bahwa ia sangat dicurigai. Liu ditahan kembali dan akhirnya mengakui kejahatannya.
Dalam pengakuannya, Liu Shueqiang mengatakan bahwa pada tanggal 7 April 1990, ia melihat Mariko berjalan sendirian di depan stasiun Kaohsiung. Dengan berpura-pura menawarkan tempat tinggal, Liu membujuk Mariko untuk ikut dengannya ke rumahnya di distrik Xiaogang. Sesampainya di rumah Liu, niat Liu berubah menjadi jahat. Ia tergoda dengan Mariko dan berusaha ingin memperkaos Mariko. Tapi Mariko menolaknya mentah-mentah dan berusaha ingin kabur dari rumahnya. Liu yang sudah terpancing emosi langsung menembakkan 4 anak panah ke kelapanya dengan busur silang. Setelah memastikan Mariko tewas, dia langsung memisahkan tubuh Mariko, memepel kelapanya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Karena takut jasadnya akan ditemukan, Liu langsung membakar tubuh Mariko dengan bensin dan juga membakar tempat tidur yang digunakan korban saat itu. Untuk menghilangkan jejak lagi, ia membuang potongan tubuh Mariko di beberapa lokasi yang berbeda di Kaohsiung dan Tainan. Pada tanggal 9 Maret 1991, polisi menemukan lebih dari 100 tulang belulang di bawah akar pohon besar di ruang terbuka di Chongming, kota Tainan. Setelah dilakukan identifikasi, tulang-tulang itu dipastikan milik Mariko Iguchi. Namun anehnya, kepala Mariko tidak pernah ditemukan. Hal ini menjadi misteri yang hingga kini belum terpecahkan. FYI nih guys, Liu Shueqiang pernah berkata bahwa sejak dia menghabisi Mariko, dia bisa melihat kelapa Mariko menatapnya dengan kejam di depannya setiap malam saat dia tidur. Hal itu menyebabkan dia mengalami gangguan saraf karena dia benar-benar tidak tahan dengan siksaan semacam ini. Liu hanya bisa mengaku dengan jujur pada akhirnya. Pada tanggal 24 November 1991, Liu Shueqiang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di distrik Kaohsiung. Namun karena kondisi mentalnya yang tidak stabil, hukumannya dikurangi menjadi penjara seumur hidup, lalu mencabut seluruh hak-hak publiknya selama sisa hidupnya. Kasus tragis ini mengguncang masyarakat Taiwan dan Jepang. Pembunuhan Mariko Iguchi tidak hanya menjadi duka mendalam bagi keluarganya, tetapi juga memberikan dampak besar pada industri pariwisata Taiwan. Keamanan bagi wisatawan, terutama mereka yang berpergian sendirian atau solo traveler, menjadi perhatian utama setelah insiden ini. Hingga hari ini, kasus Mariko Iguchi telah menjadi pengingat akan bahaya yang mengintai bahkan di tempat yang dianggap aman. Perjalanan yang seharusnya menjadi kenangan indah berubah menjadi mimpi buruk yang berakhir dengan kematian mengenaskan. Kisah ini adalah tragedi nyata yang mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam perjalanan, terutama saat berada di tempat asing. Oke guys, itulah cerita dari seorang turis yang harus menerima nasib tragis di negara orang. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar kami ya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.